Rumah ini tadinya tampak seperti berkah. Harga murah, lokasi tenang, dan kami baru menikah. Tapi sejak malam pertama, aku mulai mencium aroma mawar dari luar jendela kamar. Awalnya kupikir tetangga menyiram bunga, tapi makin lama aku sadar bukan sekadar bunga yang dia siram, melainkan sesuatu yang tak terlihat, yang mungkin selama ini tinggal bersamaku tanpa kusadari. Namaku Dina. Usia 28 tahun. Aku baru menikah dengan Bayu, seorang pegawai bank swasta yang cukup mapan. Setelah setahun tinggal bersama orang tua, akhirnya kami memutuskan untuk pindah ke rumah sendiri. Rumah kecil di perumahan subsidi di pinggiran kota. Rumah tipe 3-6, cukup sederhana, tapi nyaman untuk kami berdua. Aku ingat betul hari pertama kami pindah. Langit mendung, aroma tanah basah tercium dari halaman depan. Kami menaruh semua barang seadanya. Dan karena lelah, malam itu kami hanya makan mie instan dan langsung tidur. Tapi malam itu juga semuanya dimulai. Sekitar jam 11 malam, aku terbangun karena mencium sesuatu, aroma bunga. Tapi bukan bunga biasa, bau mawar merah yang menyengat, manis, dan anehnya hangat seperti disiram. Air panas, aku bangkit dari kasur, melangkah pelan ke arah jendela ruang tamu. Dari balik tirai tipis, kulihat seorang wanita paruh baya, berkerudung abu-abu lusuh, membawa baskom kecil berisi air. Dia menyiramkan air itu ke jalan kecil tepat di depan rumah kami. Perlahan, hati-hati, seolah melakukan ritual. Setelah selesai, dia kembali ke rumahnya yang berada persis di sebelah kami, tanpa suara, tanpa ekspresi. "Bayu, kamu lihat nggak?" tanyaku pelan, mencoba membangunkan suamiku. Tapi dia hanya menggeliat, menggumam tak jelas, lalu kembali tertidur. Besok paginya, aku coba mencari tahu. "Namanya Bu Ratmi," kata Pak Darman, satpam perumahan. "Udah lama tinggal di situ, sendirian. Suaminya katanya udah meninggal sejak lama. Anaknya entah kemana. Apa memang dia suka menyiram bunga malam-malam?" tanyaku. Pak Darman tertawa kecil, tapi raut wajahnya berubah agak aneh. Dia emang aneh. Tapi ya, nggak ganggu Bu. Orang sini juga udah biasa, cuma ya jangan terlalu dekat. Kadang dia bisa ngomong hal-hal yang bikin merinding." Aku terdiam. Malam kedua, aroma mawar itu datang lagi, lebih kuat. Kali ini, aku memberanikan diri mengintip dari celah jendela. Bu Ratmi berdiri diam setelah selesai menyiram. Wajahnya menghadap langsung ke rumahku, ke arah jendela tempatku mengintip. Seolah tahu aku sedang memperhatikannya. Aku cepat-cepat tutup tirai. Jantungku berdegup lebih kencang. Entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang tak beres. Keesokan harinya, saat Bayu berangkat kerja dan aku sendirian di rumah, ada yang aneh. Dari sela-sela celah pintu depan, kulihat air berwarna merah muda, seperti air mawar, merembes ke depan teras kami. Tidak banyak, tapi cukup untuk membasahi alas kaki yang kutaruh di situ. Ketika kubuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Hanya jejak langkah kecil, seperti kaki perempuan, yang basah dan meninggalkan jejak hingga ke arah rumah Bu Ratmi. Aku mulai gelisah. Siangnya, aku memberanikan diri ke rumah sebelah, mengetuk pintunya perlahan. Tok, 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 tak ada jawaban. Saat aku hendak berbalik, pintu terbuka sedikit. Wajah keriput Bu Ratmi muncul dari balik celah. "Maaf Bu, saya Dina, tetangga sebelah. Saya cuma mau tanya, soal air mawar itu, apakah..." "Jangan buka pintu rumahmu waktu jam 1 sampai 3 malam, katanya tiba-tiba. Aku terdiam. Bahkan belum sempat menyelesaikan pertanyaanku. Kalau kamu buka, dia akan masuk. Dan kalau dia masuk, susah keluarnya. Dengan suara parau, Bu Ratmi menutup pintu kembali, menyisakan aku yang berdiri kaku di depan rumahnya. Malam ketiga, aku tak bisa tidur. Kata-kata Bu Ratmi menghantui pikiranku. Jam menunjukkan pukul 01 dini hari, aku mendengar suara air disiram di depan rumah. Tapi kali ini ada suara lain, seperti langkah kaki kecil, lari-lari kecil, dan suara bisikan perempuan.
pelan lirih, tapi terdengar jelas dari dalam kamar. "Rumah ini dingin ya. Akhirnya aku bisa masuk." Aku menahan napas. Kupikir aku berhalusinasi, tapi saat kulihat ke bawah, dari celah pintu kamar yang sedikit terbuka, ada bayangan kaki berdiri di depan pintu utama. Diam, tidak bergerak. Aku menutup mata, menggenggam selimut erat. Kupeluk Bayu erat-erat. Meski dia masih tertidur nyenyak, aku tak tahu apakah aku hanya terlalu lelah atau memang benar ada sesuatu yang kini masuk ke rumah kami. Dan sejak malam itu, suasana rumah tak lagi sama. Pagi itu aku terbangun dengan kepala berat. Rasanya seperti tak tidur semalaman. Ketika bangun, aku masih memeluk Bayu erat-erat. Tapi ia seperti biasa, bangun lebih pagi, mandi, dan bersiap-siap untuk kerja. Aku duduk di tepi kasur, mencoba mencerna apa yang terjadi semalam. Apakah aku bermimpi? Apakah suara bisikan itu nyata? Saat aku melangkah ke dapur, aku merasakan sesuatu yang aneh. Lantai keramik basah. Ada genangan kecil yang membentuk pola seperti jejak telapak tangan anak kecil. Dan di bawah meja makan, sendok jatuh dengan bekas cairan beraroma bunga, air mawar. Aku dan Bayu belum punya anak. Rumah selalu terkunci. Semua jendela terkunci dari dalam. Tidak ada jalur masuk lain. Jantungku berdegup makin kencang, tapi ku tepis rasa takutku. Mungkin itu air tumpahan semalam saat mencuci piring. Mungkin aku lupa, tapi saat aku menyapu lantai, aku menemukan sesuatu yang membuatku terpaku. Sepotong pita rambut warna merah muda, kecil, lusuh, seolah milik anak perempuan kecil, ditemukan tepat di bawah meja makan. Aku tertegun cukup lama sebelum akhirnya menyimpannya di dalam laci dapur. Aku belum berani cerita ke Bayu. Dia tipe orang logis. Kalau aku cerita begini, dia pasti cuma akan bilang aku terlalu banyak nonton film horor atau terlalu stres karena penyesuaian rumah baru. Tapi malam itu, semuanya makin parah. Sekitar jam 2 malam, aku terbangun lagi karena mendengar suara dari dapur. Seperti suara piring jatuh. Bergegas aku keluar kamar dan betul, piring kecil yang kutaruh di rak menetes ke lantai. Tapi yang membuat bulu kudukku merinding adalah bau bunga mawar yang memenuhi seluruh ruang dapur. Bukan hanya dari luar rumah seperti biasanya, tapi dari dalam rumah. Dari udara yang kuhirup, aku menyalakan lampu. Dapur kosong. Tapi kulihat bekas jejak kaki basah lagi. Kecil. Menuju ke arah pintu belakang rumah. Dan saat aku mendekat, kerak, lampu ruang dapur padam tiba-tiba. Seperti korsleting, aku panik. Berlari kembali ke kamar, mengunci pintu rapat, dan menarik selimut menutupi tubuh. Aku menangis pelan. Ini bukan halusinasi, ini nyata. Sesuatu memang masuk ke rumah ini. Besoknya aku memutuskan mendatangi rumah Bu Ratmi lagi. Dia membuka pintu tanpa bicara, seolah sudah menungguku. Aku cuma ingin tahu, siapa yang kamu sirami tiap malam? Apa maksud air mawar itu? Tanyaku. Suaraku gemetar. Bu Ratmi menghela napas panjang. Aku tidak menyirami orang, Bu Dina. Aku mengusir dia, menjaganya supaya tidak masuk ke rumahmu, katanya lirih. Tapi kalau dia sudah terlanjur masuk, itu beda cerita. Maksudnya, dia siapa? Namanya Arimbi, anak perempuan. Usianya waktu meninggal 6 tahun. Dia tidak sempat pergi. Jiwanya tertahan karena sesuatu yang belum selesai. Biasanya dia mencari rumah baru, tempat tinggal baru. Aku tercekat. Kenapa rumahku? Bu Ratmi menatapku lekat-lekat. Karena rumahmu dulu, tempat ibunya meninggal. Dan tubuh anak itu belum pernah ditemukan sampai sekarang. Aku terdiam, tubuhku terasa lemas. Tapi ini rumah baru, perumahan baru. Ini proyek developer tanahnya. Yang tidak baru, Bu. Dahulu di tanah ini ada deretan rumah lama. Rumahmu berdiri tepat di atas reruntuhan rumah Arimbi dan ibunya. Aku memegangi perutku. Rasanya mual. Kepalaku pusing. Apa maksud semua ini? Apakah developer tahu dan sengaja menutupi sejarah kelam tanah ini? Aku pulang dengan tubuh gemetar. Dan mulai sore itu,
aku mencium aroma mawar bahkan sebelum malam tiba. Dan saat Bayu pulang kerja, aku menceritakan semuanya. Dia diam, mendengarkan tanpa menyela, tak seperti biasanya. Lalu dia berkata, "Aku nggak mau kamu sendirian di rumah lagi, Din. Kalau kamu butuh, aku akan kerja dari rumah. Tapi, kita harus pastikan ini bukan gangguan psikologismu ya. Kita bisa konsultasi." Aku mengangguk. Dalam hati, aku tahu ini bukan soal psikologi. Ini soal siapa yang sekarang tinggal bersama kami. Malamnya, kami memutuskan tidur dengan lampu menyala. Sekitar pukul 1:47 dini hari, aku terbangun lagi. Tapi kali ini, Bayu juga terbangun. Kami mendengar suara ketukan. Pelan, dari dapur tok. Tok-tok. Bayu bangkit dan memegang tanganku, mengajakku pelan-pelan mendekat. Saat kami sampai di dapur, lampu padam dengan sendirinya. Dan kami melihatnya. Seorang anak kecil berdiri di pojok dapur. Bajunya lusuh, rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Dia memeluk boneka. Bonekanya berlumuran lumpur, wajahnya pucat, matanya kosong, dan dia hanya berdiri menghadap kami. Lalu dia berkata, "Tolong, jangan usir aku. Rumah ini kan dulu rumahku." Aku menjerit. Bayu mundur sambil menarikku. Tapi anak itu tetap berdiri di tempat, tidak mengejar, tidak bergerak, hanya menatap. Saat kami kunci pintu kamar, suara ketukan itu berpindah ke pintu kamar. Tok, tok, tok. Dan terdengar suara lirih dari balik pintu. Aku cuma mau main sebentar, cuma sebentar saja. Pagi itu, suasana rumah kami terasa lebih dingin dari biasanya. Aku terbangun dengan tubuh pegal dan kepala berat. Semalam benar-benar melelahkan, antara teror makhluk kecil yang mengaku bernama Arimbi dan ketakutan akan gangguan yang semakin nyata. Bayu, yang biasanya bangun lebih awal, pagi itu masih duduk di ruang makan. Wajahnya kosong menatap satu titik di atas meja. Aku pelan-pelan mendekatinya. "Mas, kamu kenapa?" Dia menoleh pelan dan tersenyum. Tapi senyumnya terasa aneh, dingin, tidak seperti biasanya. "Aku mimpi aneh, Din. Ada anak kecil yang duduk di sini ngajak ngobrol. Katanya dia suka masakan kamu, terutama sope ayam." Aku langsung merinding. "Apa kamu?" jawab dia. Bayu hanya mengangguk pelan. "Iya, aku kasihan. Dia sendirian. Dia minta disediakan satu kursi di meja ini buat dia." Aku langsung tersentak. Tidak. Ini salah satu larangan yang disebutkan Bu Ratmi waktu aku bertanya lebih dalam soal Arimbi semalam. Jangan pernah menyediakan tempat untuknya. Jangan ajak bicara. Jangan buat dia merasa nyaman. Kalau kamu mempersilakan, maka dia akan menganggap rumahmu sebagai miliknya. Aku memeluk Bayu. "Mas, tolong. Jangan dituruti. Itu bukan anak kecil biasa. Dia bukan manusia." Bayu menatapku dalam-dalam, lalu mendesah. "Kamu makin aneh, Din. Aku ingin menangis." Siangnya, aku kembali ke rumah Bu Ratmi, berharap dia bisa memberikan solusi. Aku sudah mencoba menjaga, Bu, tapi dia masuk juga. Sekarang dia mulai mendekati suamiku. Bu Ratmi menatap ke arah rumahku, lalu menarik napas berat. Dia tak suka ditinggal. Dia menyukai suasana keluarga. Dulu dia hidup hanya berdua dengan ibunya, dan sering makan di meja kecil dekat dapur karena tak punya ruang makan. Sekarang, dia melihat ruang makanmu seperti impiannya. Aku menggigil. "Jadi, kami sedang dijadikan keluarga olehnya?" "Iya, dan ketika dia merasa cukup nyaman, dia akan mulai mengambil satu persatu, menghapus yang lain, agar hanya dia dan satu orang yang dipilihnya diambil." Maksudnya, kehilangan, hilang secara tiba-tiba. Bisa sakit, bisa hilang akal, atau tidak pulang selamanya. Aku tak kuat lagi. Tangisku pecah. Bu Ratmi lalu memberiku sebungkus kecil garam kasar yang dicampur kelopak mawar kering dan 2 batang kayu cendana. Taburkan. "Ini di sekitar meja makan. Jangan lupa baca doa. Lalu panggil namanya dengan tegas. Katakan bahwa dia tidak diundang." Malamnya, aku ikuti semua arahan itu. Saat Bayu sudah tertidur, aku pelan-pelan menaburkan campuran itu di sekeliling meja. "Makan." Aroma cendana menyebar.
Aku bergetar saat mengucap, "Arimbi, kamu bukan bagian dari rumah ini. Pergilah. Kamu tidak diundang. Ini bukan rumahmu. Ini rumah kami. Pulanglah." Awalnya tidak terjadi apa-apa. Tapi sekitar pukul 2 malam, semua kursi di ruang makan berpindah sendiri. Terdengar suara seretan pelan, satu persatu. Seperti ada yang menarik mereka mundur. Dan kursi paling ujung, kursi yang tadi siang diduduki Bayu saat melamun, bergerak perlahan ke belakang. Kemudian, terdengar suara kecil. Seperti anak kecil menggerutu. Aku lapar. Kenapa nggak ada makanan buat aku? Aku hanya bisa menahan napas. Tiba-tiba lampu padam. Ruangan jadi gelap gulita. Aroma mawar memenuhi udara. Hawa dingin menyelimuti kulitku. Dan di pojok ruangan, aku melihatnya lagi. Arimbi berdiri di sudut, gelap memeluk bonekanya. Tapi kali ini, wajahnya tidak lagi kosong. Dia terlihat marah. "Kamu jahat, aku cuma mau ikut makan. Dulu aku juga suka makan sope, tapi mama nggak sempat masak waktu itu. Sebelum dia dikunci di dapur dan dibakar, aku tercekat." "Apa maksudnya? Ibunya dibakar? Arimbi, siapa yang melakukan itu?" Dia tak menjawab, malah menghilang dalam sekejap. Aku panik. Segera membangunkan Bayu dan memintanya tidur di kamar tamu bersamaku. Tapi Bayu menolak. "Kenapa harus lari-lari, Din? Dia cuma anak kecil. Dia nggak ganggu kita, kan?" Bayu makin aneh. Semakin hari, dia mulai sering menyendiri di ruang makan. Kadang bicara sendiri, kadang tertawa, kadang membisu sambil menatap piring kosong. Bahkan pernah kutemukan dia sedang menyuapi udara, seolah ada anak kecil yang duduk di hadapannya. Puncaknya terjadi malam berikutnya. Aku terbangun jam 3 pagi dan mendengar suara sendok beradu dengan piring dari ruang makan. Saat kulihat ke sana, Bayu sedang duduk di meja. Di seberangnya duduk Arimbi. Mereka berdua tertawa. Tangan kecil Arimbi memegang sendok, menyuap sendiri. Sop ayam yang kutaruh di kulkas entah bagaimana kini sudah tersaji di hadapannya. Aku ingin berteriak, tapi suara tercekat. Saat Arimbi menoleh ke arahku, dia tersenyum. Tapi senyumnya lebar, menutupi seluruh wajah, matanya hitam, besar tanpa cahaya. Dan darah menetes dari pipinya. "Terima kasih tante, sekarang aku punya papa baru." Aku jatuh terduduk. Bayu hanya menatapku, lalu tertawa dan berkata, "Ma, Arimbi suka masakanmu." Sejak malam itu, Bayu tak lagi sama. Dia masih hidup, masih bernafas, tapi seperti bukan lagi suamiku. Setiap pagi, dia duduk diam di ruang makan, tersenyum ke arah kursi kosong. Terkadang, dia tertawa lirih. Kadang memanggil nama Arimbi sambil menyuap makanan ke udara. Lebih dari sekali, aku melihat dia membuka kulkas dan mengambil bahan-bahan yang tak kupersiapkan, seperti tahu mentah, seledri, dan tulang ayam sisa. Aku tahu aku harus berbuat sesuatu. Aku kembali mendatangi Bu Ratmi, tapi rumahnya terkunci. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya bunga mawar segar yang berserakan di halaman depan. Aku ketuk berkali-kali, tak ada jawaban. Anehnya, pintu rumahnya sedikit terbuka saat kusentuh gagangnya. Pelan-pelan aku masuk. Dan di sana, Bu Ratmi tergeletak di lantai, mulutnya berbusa, wajahnya penuh luka seperti dicakar-cakar. Aku menjerit sekuat-kuatnya. Tetangga datang berhamburan, polisi dipanggil, ambulans datang. Tapi tidak ada satupun yang bisa menjelaskan bagaimana bisa Bu Ratmi yang selama ini dikenal sehat, wafat begitu tiba-tiba. Kata dokter, serangan jantung. Tapi aku tahu, bukan itu penyebabnya. Di tangannya, Bu Ratmi menggenggam secari kertas kecil, yang saat kubuka isinya hanya satu kalimat, "Jangan pernah buka pintu belakang setelah jam 2. Sepeninggal Bu Ratmi, gangguan makin menjadi malam." Itu, Bayu tak tidur di kamar. Aku bangun jam 2 lebih 15 menit dan lagi-lagi mendengar suara dari dapur. Terdengar seperti pintu terbuka. Aku bergegas turun dan kulihat Bayu berdiri di depan pintu belakang rumah kami yang sedikit terbuka, menghadap ke kebun kecil di belakang. Hawa dingin menerpa wajahku. Bayu menoleh pelan, lalu tersenyum. Dia bilang, "Malam ini ibunya datang." Aku terpaku. "Siapa?" "Arimbi." Dia bilang,
ibunya akhirnya dibebaskan dan dia mau kenalin ke kita. Aku histeris. Mas, itu bukan anak manusia. Itu bukan keluarga kita. Tapi Bayu hanya tertawa. Dia mendorong pintu belakang hingga terbuka sepenuhnya. Dari balik kegelapan, muncul sosok wanita kurus tinggi. Rambutnya terbakar di sebagian kepala, kulit wajahnya gosong menghitam, dan bola matanya tinggal satu. Itu ibunya Arimbi. Dia melangkah pelan, menyeret kaki, membawa boneka rusak yang separuh terbakar. Dia tak berkata apa-apa, hanya menatapku tajam, seperti sedang menilai apakah aku pantas atau tidak. Bayu, ayo masuk. Tutup pintunya, sekarang. Tapi Bayu malah mundur, membiarkan makhluk itu masuk rumah. Langkah demi langkah, ibunya Arimbi melewati pintu. Dan saat tubuhnya menyeberang ambang batas itu, lampu rumah langsung mati. Udara berubah menjadi aroma gosong dan bunga mawar busuk. Dia berjalan ke ruang makan, lalu duduk di kursi kosong yang biasa kutaruh di ujung meja. Akhirnya aku bisa makan di rumah sungguhan. Suaranya lirih tapi tajam seperti silet. Aku lari ke kamar, mengambil botol air mawar dan segenggam garam yang masih tersisa dari pemberian Bu Ratmi. Dengan panik, aku membuat garis di depan meja makan, membacakan doa sekencang mungkin. Tapi suara-suara di ruang makan semakin ramai. Mereka seperti sedang berpesta. Arimbi tertawa kecil, ibunya melantunkan lagu anak-anak dengan suara melengking. Dan Bayu, dia ikut bernyanyi. Tik, 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun, tidak terkira. Aku tak sanggup, aku berlutut menangis. Lalu aku teringat sesuatu, pintu belakang. Kalimat di kertas itu bukan sekadar peringatan. Itu pintu masuk mereka, jalur dari dunia sebelah. Kalau mereka bisa masuk dari sana, mungkin mereka juga bisa kembali yang ke sana. Aku ambil botol bensin kecil yang biasa digunakan untuk membersihkan karat perabot, lalu menuju dapur. Dengan tangan gemetar, aku siramkan cairan itu ke ambang pintu belakang. Kusulut korek api. Wuss! Api menjilat pintu kayu, membakar pelan, lalu membesar. Aku mendengar jeritan dari ruang makan, jeritan Bayu, lalu tangisan anak kecil, lalu suara menggeram, seperti wanita dewasa yang marah. Aku berlari ke ruang makan Bayu, tergeletak di lantai, tak sadarkan diri. Arimbi dan ibunya sudah menghilang. Bayu dibawa ke rumah sakit, kata dokter. Dia kelelahan dan dehidrasi parah. Saat sadar dia seperti lupa segalanya. Masih di mana kita? Ini rumah siapa? Aku menatapnya, berlinang air mata. Tapi di balik lega itu, aku tahu, belum selesai. Malamnya aku bersihkan ruang makan, dan saat kubuka lemari piring, ada boneka kecil dengan mata kosong, dan secarik kertas tergenggam di tangan boneka itu. Kami akan datang lagi untuk makan malam. Kali ini semua keluarga harus lengkap. Sudah seminggu sejak kejadian malam itu, Bayu belum juga sepenuhnya pulih. Kadang dia hanya duduk di teras rumah, memandang kosong ke halaman. Kadang dia bicara sendiri, memanggil nama Arimbi dengan nada seperti orang tua yang rindu pada anaknya. Aku mulai mengunci pintu belakang dengan rantai baja, menyiram air mawar sendiri karena tak ada lagi Bu Ratmi. Setiap hari aku hidup dalam ketakutan, dan setiap malam aku mimpi duduk di meja makan bersama Bayu, Arimbi, dan ibunya. Mereka semua makan dengan lahap, memakan sesuatu yang tak bisa kulihat bentuknya, berwarna hitam, berlendir, dan beraroma daging busuk. Dan aku tak bisa bangun dari kursi itu. Ketika bangun, selalu ada satu bunga mawar basah di atas bantalku. Seakan mereka menanamkan peringatan halus. Kami belum selesai. Puncaknya datang pada malam Jumat. Jam menunjukkan pukul 23:47 saat listrik rumah mati total. Aku sedang menyuapi Bayu di kamar karena dia kembali sulit bicara. Hanya bisa mengangguk atau menggeleng. Tiba-tiba dia menatapku dalam-dalam. Mereka datang. Kali ini buat kamu. Aku tercekat. Siapa? Arimbi? Dia menggeleng. Bukan, ibunya dan suaminya. Hatiku seperti diremas. Suaminya. Mereka mau ambil rumah ini.
dan semua yang di dalamnya. Tiba-tiba terdengar suara sendok jatuh dari dapur. Aku menoleh ke arah suara. Dentingnya berulang 3 kali. Lalu bunyi kursi diseret. Lalu suara kaki berlari-lari kecil. Aku tahu mereka di sana. Tapi kali ini bukan hanya Arimbi dan ibunya. Aku mengendap ke dapur, membawa air mawar dan segenggam garam. Tapi begitu sampai, kulihat meja makan sudah terisi 5 kursi penuh. Arimbi, ibunya, dan seorang lelaki tinggi besar, berwajah rusak seperti habis meledak. Wajahnya sebagian hangus, mulutnya menganga seolah tak punya rahang. Di sebelahnya ada 2 anak kecil kembar berambut panjang, semua berpakaian seperti keluarga yang hendak makan malam. Tapi meja makan kami penuh dengan makanan hitam, daging, potongan jari, dan darah. Arimbi menatapku. Ibu harus duduk. Hari ini giliran ibu jadi bagian dari keluarga. Aku memundurkan langkah, tapi tubuhku tak bisa bergerak. Tiba-tiba Bayu berjalan pelan dari kamar. Wajahnya datar. Dia duduk di salah satu kursi, lalu menatapku dengan pandangan kosong. Duduklah sayang, mereka tak akan pergi kalau kamu belum makan bersama mereka. Aku berteriak, melemparkan air mawar ke meja, tapi tak berefek. Garam kutabur ke lantai, hanya membuat lantainya mendesis sedikit. Tapi makhluk-makhluk itu tertawa. Kami sudah terlalu lama di sini. Kami cuma mau rumah ini jadi milik kami sepenuhnya. Dan syaratnya, semua harus makan malam terakhir bersama. Lalu, semua lilin yang sempat kupasang padam serentak. Satu persatu anggota keluarga itu mendekatiku. Aku lari ke kamar, berusaha mengunci diri. Tapi pintu kamar terkunci dari dalam. Oleh Bayu, dia berdiri di sana, tubuhnya kaku. Maaf, aku sudah memilih mereka. Tangannya membuka pintu pelan. Makhluk-makhluk itu masuk. Aku mencoba melawan, berteriak. Tapi tak ada yang keluar dari mulutku. Suaraku hilang. Aku hanya bisa menangis saat Arimbi menggandeng tanganku dan membawaku keluar kamar. Aku sadar di ruang makan, sudah duduk di kursi ujung meja. Pakaianku berganti, gaun putih, penuh bunga mawar merah. Di depanku, makanan mereka. Selamat datang di keluarga kami, Bu. Sekarang giliran ibu yang menjaga rumah ini, supaya kami bisa tenang. 3 bulan setelah kejadian itu, rumah kami dijual. Pemilik barunya pasangan muda dari luar kota. Mereka bilang rumah itu terasa sejuk dan nyaman. Tapi mereka heran. Setiap pagi, mereka menemukan bunga mawar berserakan di lantai, ruang makan, dan setiap malam, pintu belakang mereka terbuka sendiri.